Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih. Kembali kita akan berbagi informasi Bapak Ibu. Kali ini untuk Bapak Ibu rekan-rekan KPPS ya, petugas KPPS di Pemilu 2024. Kita akan bagikan bagaimana tata caranya pengisian model formulir C hasil ya. Nah, ini bagian penting tugas KPPS di TPS ya, administrasi kunci ya yang akan digunakan dalam perhitungan suara tentunya. Kita akan bahas Bapak Ibu bagaimana modelnya dan tata cara pengisiannya lengkap sampai dengan selesai. Langsung saja, sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke tata cara pengisian ya, ini sudah kita buka bentuk untuk formulir model C hasil di Pemilu 2024 Bapak Ibu rekan-rekan ya. Ini bentuknya cukup sederhana jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya ya. Ini ada beberapa pengurangan, kolomnya juga berkurang Bapak Ibu jika dibanding pemilu sebelumnya ya. Ini contoh yang saya buka adalah untuk pemilihan anggota DPR RI ya, anggota DPR RI. Paling atas ini adalah berita acara ya, berita acara pada hari ini bla 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 bla. Ini ada identitas TPS pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, ada identitas TPS. Ini ada kalimat pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua PPS dengan kegiatan membuka rapat, pemungutan suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang digunakan oleh pemilih dimulai pada pukul ini bisa diisi. Kemudian di sebelah bawah adalah data pemilih dan pengguna hak pilih ya. Kemudian data penggunaan surat suara, data pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, kemudian tanda tangan KPPS dan saksi. Ini halaman pertama. Kemudian halaman kedua adalah rincian perolehan surat suara. Ini untuk DPR berarti partai politik dan calon legislatif ya, menyesuaikan dengan jumlahnya. Ini Bapak Ibu. Kemudian bagian ketiga adalah data suara sah dan tidak sah. Jadi secara prinsip ada 3 komponen Bapak Ibu, 3 bagian. Yang pertama adalah tadi berita acara dan data pemilih ya, pengguna hak pilih, data pemilih dan pengguna hak pilih. Kemudian kedua adalah perolehan suara. Kemudian yang terakhir adalah data suara sah dan tidak sah. Jadi 3 bagian. Ini untuk calon DPR RI ya, untuk pemilihan DPR C hasil pemilihan DPR Bapak Ibu. Untuk misalnya pemilihan presiden misal ya, ini pemilihan presiden ini misalkan ya, ini pasti lebih sederhana, lebih simpel ya, karena ya pesertanya hanya 2 atau 3, tidak banyak ya, berbeda dengan partai politik yang banyak, lebih pendek, tapi bagiannya tetap ada 3 ya. Bagian administrasi yang atas, kemudian ya administrasi itu PA dan data pemilih ya, kemudian bagian perolehan suara, dan yang terakhir adalah jumlah suara sah dan tidak sah. Itu Bapak Ibu untuk secara umum ya. Sebelum kita masuk ke tata cara penulisan, secara umum bagiannya ada 3 bagian. Administrasi depan terdiri dari pengisian PA dan data pemilih, kemudian bagian kedua adalah perolehan, kemudian bagian terakhir adalah suara sah dan tidak sah. Secara global seperti itu, baik untuk presiden, DPR, DPD sampai kabupaten kota, ada 5 jenis pemilihan. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai pada tata cara pengisian ya Bapak Ibu untuk formulir C hasil ya. C hasil ini untuk yang berbentuk
plano ya Bapak, ini menjadi bagian yang paling penting karena nanti cuma ada 2 administrasi Bapak Ibu ya yang dibutuhkan, yaitu C hasil dan C hasil salinan yang berbentuk yang lebih kecil, yaitu berukuran A4 ya. Salinan itu nanti yang diberikan kepada para saksi dan para pihak. Sedangkan untuk C plano ini masuk kotak dan menjadi dasar perhitungan untuk level selanjutnya. Jadi ini sangat penting menjadi rujukan. Jadi nanti ini sudah benar, maka tinggal di salinan, tinggal menyalin saja Bapak Ibu ya. Ya, kuncinya adalah di C hasil plano ini ya, yang berbentuk besar. Oke Bapak Ibu, kita mulai, kita lihat. Tadi ada 3 bagian saya sampaikan. Ini yang bagian pertama Bapak Ibu, bagian administrasi yang terdiri dari berita acara diawali dengan kalimat ya, berita acara. Sedikit berbeda dari pemilu sebelumnya Bapak Ibu. Untuk pemilu kali ini menggunakan ini April Tech Bapak Ibu ya, April Tech. Ini untuk mempermudah ketika penggunaan Sirekap. Jadi nanti otomatis akan masuk sesuai dengan halamannya, tidak perlu Bapak Ibu memilih tempat untuk foldernya ya ketika pengalaman terdahulu, untuk memudahkan biar masuk ke folder masing-masing. Di sini ada kode misalkan 101, berarti 1 itu PPWP presiden dan presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden. 01 itu halaman 1, bukan 102 berarti pemilihan presiden dan wakil presiden halaman 2. Misalkan di depannya adalah 201 berarti DPR RI halaman 1, 301 DPD halaman 1 gitu Bapak Ibu. Ini untuk memudahkan saja. Kemudian untuk pengisian kita mulai. Ini di kanan kiri itu ada tanda persegi kecil Bapak Ibu 2, ini adalah batas untuk foto ya, foto untuk nanti aplikasi Sirekap. Silakan jangan kurang dari kotak persegi 2 ini, masing-masing di atas ada, di bawah ada Bapak Ibu. Berita acara sertifikat beberapa pada hari ini, tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf besar Bapak Ibu ya, huruf balok dan bukan angka ya, ditulis dengan ejaan bukan angka Bapak Ibu ya, huruf besar. Identitas TPS silakan menyesuaikan. Kemudian ada waktu pelaksanaan pemungutan dan waktu selesai. Di sini ada waktu setempat di hari yang sama atau setelahnya, silakan dipilih Bapak Ibu, karena kemungkinan bisa setelahnya ya, sesuai dengan waktunya. Ini juga menyesuaikan dengan jenis pemilu masing-masing ya. Jadi, waktu pelaksanaan penghitungan suara per masing-masing jenis pemilu. Jadi PPWP dengan DPR RI otomatis waktunya berbeda Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Ada penghitungan, ini terutama untuk penghitungan ya Bapak Ibu. Kalau pemungutan otomatis sama, tetapi untuk penghitungan suara itu per masing-masing jenis pemilu Bapak Ibu. Di sini ada keterangannya ya. Jadi satu kotak dengan kotak yang lain otomatis berbeda Bapak Ibu. Kemudian data pemilih dan pengguna hak pilih ini cukup sederhana jika kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya Bapak Ibu ya. Ini data pemilih tetap, yang pertama adalah jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sesuai dengan yang ada di DPT. Jadi setelah itu langsung ke penggunanya. Kalau kedua adalah pengguna hak pilih. Jadi yang pertama adalah jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK. Sesuaikan dengan daftar hadir yang ada Bapak Ibu ya. DPTB-nya ada daftar hadir DPT ada berapa, daftar dari DPTB ada berapa, dan daftar hadir DPK ada berapa. Bawah jumlah. Nah, perhatikan untuk penulisan Bapak Ibu, bilangan ratusan, puluhan, dan satuannya. Ini nanti kalau di perolehan suara lebih berbeda lagi Bapak Ibu, kalau ini masih sama.
Yang beda untuk yang kosong silakan pakai silang Bapak Ibu sini ya, bukan 0 tapi pakai silang ya. Untuk yang misalnya ratu 72 maka ratusannya kosong memakai silang. Contoh ini untuk data pengguna pilih, jadi langsung sesuaikan dengan daftar hadir dan otomatis nanti juga harus sesuai dengan surat suara yang ada ya Bapak Ibu. Oke, kemudian data penggunaan surat suara yang pertama adalah jumlah surat-suara yang diterima berdasarkan perhitungan penulisan suara yang diterima pada saat membuka perlengkapan ini Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang diterima ya. Jadi jangan terpaku pada DPT plus 2%, tapi adanya berapa gitu ya. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan, berapa yang digunakan total ya, otomatis nanti sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah harusnya di belakang nanti Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya jumlah surat suara yang digunakan pasti sama dengan jumlah pengguna hak pilih atasnya ini dan sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah artinya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya jumlah suara yang dikembalikan karena pemilih karena rusak atau keliru coblos, ini ada berapa, menyesuaikan, jika ada silakan ditulis berapa. Dan yang terakhir adalah jumlah surat-suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa atau cadangan, ini seperti biasa Bapak Ibu. Kemudian berikutnya data disabilitas, seperti biasa Bapak Ibu, jika tidak ada silang ya, kolom tanda tangan. Nah ini selesai Bapak Ibu untuk bagian halaman administrasi. Ini sangat simpel Bapak Ibu jika dibanding pemilu sebelumnya. Nah sekarang kita ke halaman penghitungan suara Bapak Ibu, ini yang cukup berbeda, ada perbedaan ya. Yang pertama kita lihat untuk penulisan ya, untuk penulisan Bapak Ibu itu menggunakan titik digital Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa menulis angka sesuai dengan yang kita suka ya, jadi harus mengikuti kotak titik digital ini ya. Jadi bentuknya ada kotak mandu, nah, ini kotak kecil-kecil untuk mandu penulisan Bapak Ibu. Jadi misalkan kita buka ya, nah, ini contoh untuk penulisan angka di titik digital ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh sembarang menulis angkanya ya. Kita ulangi. Kemudian ini turus, ini ini artinya turus ya Bapak Ibu ya, tali Bapak Ibu, tali Bapak Ibu, tali mak. Jadi kalau 5 ya 4 1 gitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang kolom kosong ini seperti ini di set Bapak Ibu sampai semuanya penuh, dan ini juga, dan harapannya ini menggunakan penggaris harus lurus. Kemudian ini ditulis dengan tulisan yang jelas dan dapat terbaca. Nah setelah menulis angka di titik digital, di bawahnya silakan diarsir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dulu ketika zamannya masih sekolah dan ujian, nah ini ngarsir ya, diarsir. Ini diarsir. Contoh Bapak Ibu penulisannya ya. Hitamkan bulatan ini sesuai dengan isian kotak, jadi jangan sampai salah. Jika atasnya silang berarti 0 ya, 1 jangan sampai salah arsirannya. Ini perlu dikoreksi ya, jangan hanya satu orang yang koreksi Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar valid penulisannya, karena ini adalah ajuan utama ya nantinya. Ini di kolom administrasi, ini contoh untuk bagian penghitungan suara. Ini contoh untuk tadi presiden ya. Jika untuk DPR ini sama Bapak Ibu ya, ini untuk DPR. Ini contoh saja, ini pakai tali ya. Ini adalah nomor urut partai, calon 1 sampai sekian ya. Sama ini pakai digital dan tali. Ini pertama diawali dengan tali, kemudian jumlah tiap baris ya, jumlah tiap baris, jumlah semuanya. Bapak Ibu. Jadi ada jumlah tiap baris ya Bapak Ibu, ada jumlah tiap baris, ada ya kan, terus jumlah total. Ini yang perlu di digital ini hanya di bagian penghitungan suara tadi. Kalau di depan, di belakang nanti tidak, cuma di bagian perolehan suara ya Bapak Ibu. Yang angkanya menggunakan titik digital itu hanya di bagian
perolehan suara. Ini untuk bagian kedua tadi ya, ada untuk perolehan hasil baik presiden maupun DPR ini ya. Kemudian yang terakhir untuk di bagian terakhir tadi ada 3 bagian ya, administrasi depan, kemudian perolehan suara yang ada titik digitalnya untuk penulisannya, tidak boleh asal angka ya, tapi menggunakan garis titik-titik tadi. Itu di bagian perolehan suara ya. Yang terakhir itu di bagian data suara sah dan tidak sah ya. Di penulisannya sama, menggunakan kalau yang suara sah dan tidak sah itu jumlah seluruh suara sah otomatis diisi ya. Untuk tidak sah juga diisi sesuai dengan yang ada. Kemudian yang bawah adalah jumlah surat suara sah dan tidak sah, akan menyesuaikan. Dan yang paling bawah ditetapkan di alamat TPS yang minimal desa atau kelurahan atau kampung. Di desa tanggal otomatis 14 Februari ya, dan tanda tangan. Itu 3 bagian Bapak Ibu, 3 bagian dari C hasil. Tadi bagian depan administrasi ya, administrasi itu ada berita acara, kalimat, kemudian data pengguna hak pilih ya, disabilitas. Kemudian yang paling penting ini ya, semuanya penting Bapak Ibu, mohon maaf, itu bagian perolehan suara, ada titik digital penulisannya ya, ada arsirannya juga ya, baik DPR mau semua jenis pemilihan ya, prinsipnya sama, cuma nanti halamannya, jumlah halamannya saja yang berbeda Bapak Ibu. Kemudian di halaman terakhir itu data suara sah dan tidak sah. Ini saya kira cukup sederhana ya Bapak Ibu, cuman tadi yang ingin saya tekankan tadi terkait perolehan suara ya, tadi data suara sah dan tidak sah harusnya sama dengan jumlah pemilih yang hadir ya, jumlah data pengguna pilih, dan sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Tuh, kemudian yang krusial lagi adalah untuk pengguna hak pilih dalam DPTB Bapak Ibu ya. Nah, ini yang krusial menurut saya, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB ini harus dicermati karena untuk setiap pemilihan pasti berbeda. Dia dapat menjadi DPTB di C hasil presiden, belum tentu dia DPTB di C hasil DPR RI. Itu Bapak Ibu, sesuai dengan misalkan DPTB itu pindahnya dari mana gitu. Ini yang perlu dicermati dengan baik. Itu Bapak Ibu yang kita bagikan ya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu rekan-rekan para KPPS di seluruh Indonesia ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah simak video ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe ya. Yang belum silahkan di subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.